ubah nama bahasa Indonesia. Ya, yang paket B nih. Ini dari tadi kakak nggak lihat nih paket B ini. Cuman ada si Umu Yasmin ada nih. Tuker nama doang itu bang. Bang anjing. Masa manggil abang? Ya, yang paket B tolong ya kerjasamanya. Iya, Pak. Oke, makasih. Gitu. Tapi mungkin SD lah. Namanya yang paket B. Hmm, hmm, hmm. Anjing. Ada Ji, Mitra Mas Oki. Teman-teman harap menunggu dulu ya. Kita tunggu yang lain sebentar. Oke, Bu. Oke. Ya. Udah, Mas. Nah, ini yang nama link itu. Ya mereka on cam kayak gitu. Aku kalau aku lagi cantik baru aku mau on cam. Kalau aku lagi jelek nggak mau. Boleh. Nanti ya. Oke. Cuman Oh, Kamu jangan ribut, kakak jangan ribut kalau bisa. Malah pening TV rusak, ada bagus kita kan. Itu baru ya. Macam mana? Suci, Suci, Kak Suci, ini 5 menit lagi kita mulai ya, Kak Suci ya. Iya, Bu. Jadi Kak Rafika mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain yang mau perkenalan, silakan saling mengenal dulu sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain. Mungkin dimulai dari paket A. Paket A yang moderator bisa di-mute-kan dulu, di-mute-kan dulu semua. Nah, yang dipanggil ini kan Ibu, salah pencet. Ini udah dibikin. Mas, malah ibu yang mute. Bunyikan. Di kanan. Yang Enggak. ini. Oh, udah ya. Aja Bu, silakan, mohon maaf.
Iya, Kak Suci jadi panik, Ibu nggak ada suaranya. Jadi mungkin bisa dimulai dari paket A atau gini aja Kak Suci. Ini ada beberapa yang belum rename nama. Boleh dimulai dari yang belum rename nama nih. Ada di sini Aurora. Nah, di ini kan aja. Terus Titin Rahayu yang belum ada paket-paketnya di belakang mungkin dimulai dari mereka aja dulu Kak Suci. Ya, boleh silakan saling memperkenalkan diri. Moderator tolong yang sedang memperkenalkan diri di unpin, dipin agar kawan-kawan yang lain bisa melihat siapa yang bicara ya, siapa yang memperkenalkan dirinya. Nah, mungkin dimulai dari ini akun Anas. Ini Oh, Aurora itu Aurora sudah unmute, silakan uh, kalau bisa open kameranya di kami open. pakai ini anak. Sebabnya anak nih mungkin belum balik. Jadi mewakili dari ibunya Dika. Oh, silakan Jadi Dika Afika Agus memandu apa? perkenalan. Langsung perkenalan aja ya, Bu. Ya, silakan. Dika Gusti Ramadan paket B, Bu. Oh, paket B diganti Ya. ya namanya ya. Siapa tadi namanya? Dika Gusti Ramadan, Bu. Dika Gusti Ramadan ya. Iya, iya, Bu. Ya. Oke, ini yang mewakili siapanya Dika ya? Ibu ya, ibu kandungnya Dika. Oke. Teman-teman silakan on-cam semua kameranya biar kita bisa saling mengenal. Nyalakan kameranya, Bu. Iya, harus dibuka. Anjir. Ya, kalau bisa dibuka semua ya kameranya. Ya, Selanjutnya udah. boleh. Terima kasih ya, Ibu atas perkenalannya. Kak Ayu Putri ada. Nomor anak. Yo. Kalau ada orang. Kak Ayu, standby. Nggak ada ya. Kita cari yang belum ada paketnya dulu. Kak Eci Salon. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Kak Eci. Oh ini aku nggak tahu namanya. Mana tadi? Nggak ada ya. Kak Eci Salon, apakah suaranya terdengar? Enggak ya. Baru 3 yang paket B. Bang Eci jawab tuh, Bang Eci dipanggil Bang Eci. Zoom Kak belum bisa on-cam. Perlu Mbak bisa hari ini sekarang untuk lebih. Mana ini berganti-ganti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Dwidian Siapan Kurniawan, tempat tinggal Desa Pahlawan, Desa Pahlawan di Kabupaten apa Kak Eci? Kabupaten Rejang Lebong. Oh iya. Kak Eci paket apa? Pakai C, Bu. Ini paket C, oke. Tarinem ya namanya. Oke, terima kasih Kak Eci. Oke, Bu. Selanjutnya ada nama akunnya Beu Beu. Silakan Kak Beu Beu. Salon belum berubah, ada kok cowok. Ya Eci Salon. Perkenalkan, nama aku Aizan Nurcahya, aku asal Bengkulu Utara. Oh iya. Paket apa? Pakai C, Bu. Namanya siapa tadi? Aizan Nurcahya. Oh Aiza. Tolong bantu rename bisa ada. Aiza namanya. Yang Beu Beu itu. BB, oke. Bentar. Oh, BB. Gimana BB? Bobby. Aiza.
Itu. Pakai apa? Paket C. Oke, teman-teman, untuk perkenalannya nanti sembari berjalannya waktu bisa saling kenal satu sama lain ya. Karena waktu terus berjalan dan sekarang kita buka dulu untuk kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Pelita Bangsa, Ibu Dahlia Tambayong, SE, Par ME. Yang terhormat staf dan tutor Pelita Bangsa, serta teman-teman dari paket A, paket B, dan paket C yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka walaupun via online melalui aplikasi Zoom. Salam dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan hari ini. Teman-teman, untuk mengawali pertemuan online kita hari ini, izinkan saya untuk sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum penjelasan, baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu secara singkat. Di sini ada Ibu Ketua Yayasan Pelita Bangsa yang sudah membersamai kita dari awal masuk tadi. Salam kenal dari Ibu Ketua Yayasan, Ibu Dahlia Tambayong. Oh, itu. Ini untuk pakai C aja ya, Bu? Pak ya, teman-teman. Zoom-nya untuk pakai C ya? Zoom-nya untuk semua. Oh, oke, makasih, Bu. Oke. Setelah itu ya di sini juga sudah membersamai kita ada, kalau untuk tutor paket A, beliau berhalangan hadir karena ada urusan. Ada juga tutor dari paket B, Kak Ari. Juga nggak bisa ngomong. Tadi lagi ngomong, ibu lagi jelasin. Iya. Iya, boleh Kak Ari on cam. Kenalan sebentar aja. Nonton lagi nih. Memang. Ada. Jomblo. Paket C. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua, yang terhormat Ibu Dahlia selaku Ketua Yayasan dan teman-teman tutor paket A maupun paket C. Di sini perkenalkan, nama saya Ari Chandra, biasa dipanggil Kak Ari atau Pak Ari. Nah, kalau Bang itu sangat-sangat jarang sekali dipanggil Bang, tapi nggak apa-apa kalau mau manggil Bang gitu. Nah, di sini saya diamanahkan oleh Kepala Yayasan untuk mengampu di paket B, baik itu di kota, di Ciputat, di Pelita Abadi, di Kaur, maupun di Curup maupun di Kaur gitu. Jadi teman-teman, kalau yang di paket B jangan sungkan untuk bertanya apapun itu mengenai pembelajaran gitu. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya atau dari Kak Ari. Selamat kenal dan kita berjuang sama-sama dalam 1 tahun ini untuk di paket B. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ari. Jadi nanti silakan ya untuk peserta didik paket B kalau ada kendala atau pertanyaan untuk 1 tahun ajaran ini bisa ditanyakan ke Kak Ari. Selanjutnya ada Kak Rafika selaku tutor paket C, boleh memperkenalkan diri secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, Ibu Dahlia Tambayong, yang saya hormati juga seluruh staf yang ikut Zoom pada pagi menjelang siang ini dan teman-teman semua yang ikut Zoom. Perkenalkan, saya Rapika Dewi Setia, tutor paket C. Jika teman-teman ada kendala atau masalah mengerjakan tugas atau cara login yang belum paham, nanti bisa ditanyakan secara
personal dengan saya atau dengan teman saya, Mbak Suci. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Rafika, salam kenal. Dan untuk paket C nanti Kak Rafika akan ditemani oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Suci Jayanti. Insya Allah akan membersamai teman-teman semua paket C selama 1 tahun ke depan. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada kendala bisa dikomunikasikan dengan Kak Rafika ataupun saya sendiri. Selanjutnya, kita kenalan lebih dalam mengenai Yayasan Pelita Bangsa dan Ketua Yayasan Pelita Bangsa itu sendiri. Kepada yang terhormat Ibu Dahlia Tambayong, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ibu, buat mohon maaf suaranya belum ada. tes. Sudah? Ya, sudah Bu. Sudah Bu, Oke, ada Bu. ada. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang ada di ruang Zoom ini. Yang saya hormati teman-teman tutor, staf dan tim luar biasa dari Yayasan Pelita Bangsa, serta tentunya yang paling saya banggakan, seluruh peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Selamat datang di rumah baru kalian di Yayasan Pelita Bangsa. Ini coba ini saya mau lihat dulu ya wajah-wajah semangatnya pagi ini. Yang kameranya masih off, yuk pelan-pelan dinyalakan. Ini ada yang masih off kameranya. Jangan malu-malu, kita di sini kan keluarga baru ya. Nah, kemudian yang suaranya terdengar jelas, boleh kasih jempolnya ke kamera atau ketik hadir di kolom chat. Oke, ini luar biasa semuanya kelihatan fresh ya. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Dahlia Tambayong. Kalian bisa memanggil saya Ibu Dahlia. Saya sebagai Ketua Yayasan Pelita Bangsa. Ini Ibu mengucapkan terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Ada yang mungkin sambil kerja, ada yang mungkin sambil ngomong anak, ada yang habis beres-beres di rumah. Ini tentunya membuktikan satu hal bahwa kalian punya niat yang luar biasa untuk maju. Jadi selama kurang lebih 8 tahun ya Ibu di dunia pendidikan mendampingi teman-teman di program kesetaraan, Ibu selalu menemukan keajaiban yang sama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ini saya beberapa waktu yang lalu mengecek usia peserta didik ini ada yang sudah 54 tahun baru mengikuti paket B. Kalau tahun ke tahun kemarin ada yang baru mengikuti paket A di usianya yang ke 56 tahun baru ikut paket A. Artinya usia, kemudian latar belakang, atau seberapa lama kalian meninggalkan bangku sekolah itu cuman angka dan masa lalu. Hari ini kita memulai lembaran baru yang lebih keren. Nah, teman-teman semua peserta didik, sebelum kita bahas hal-hal teknis yang nanti mungkin bikin pusing, ini saya mau samakan frekuensi dulu nih. Nah, banyak kita yang ikut pendidikan kesetaraan sekedar untuk dapat selembar ijazah. It's okay, itu sah-sah saja ya. Tapi nantinya di Yayasan Pelita Bangsa, saya ingin kalian dapat jauh lebih banyak dari itu. Dunia sekarang putarannya cepat sekali, teman-teman semua peserta didik. Kalau kita cuma modal ijazah tanpa skill, kita bakal gampang tersapu ombak. Ini saya ingin kalian semua lulus dari sini menjadi individu yang pertama melek digital.
Kalian bisa memanfaatkan teknologi, bukan cuma jadi korban hoax atau sekedar scroll-scroll media sosial tanpa arah. Kemudian, yang kedua, kalian harus punya jiwa wirausaha. Siapa tahu dari sini ada yang bisa merintis usaha sendiri, misalnya bikin produk jamu tradisional yang kemudian kemas modern, atau membangun bisnis lokal lainnya dengan strategi pemasaran digital yang jitu. Kemudian yang ketiga, kalian kritis dan kreatif, punya kemampuan literasi yang baik, bisa menulis, bisa merangkai kata, atau menjadi konten kreator untuk masa depan kalian sendiri. Makanya kita di sini sistem belajar tahun ini kita merombak supaya kalian benar-benar siap menghadapi dunia nyata. Nah, nantinya agenda kita hari ini, agenda utamanya, kita akan membahas penggunaan LMS. Jadi, mulai tahun ajaran 2026-2027, kita akan 80% menggunakan sistem belajar digital. Kita tidak lagi kumpul-kumpul, bawa buku tebal ke kelas, ke sekolah. Sekarang kita pindah ke dalam layar handphone atau yang punya laptop silakan menggunakan laptop masing-masing melalui sebuah sistem yang namanya LMS, Learning Management System. Nah, adik-adik peserta didik mungkin ada yang mikir, waduh Bu, saya gaptek, gimana nih? Saya nggak bisa. Nah, tenang, semua santai. Kalau kalian semua bisa pakai WhatsApp, bisa update status, bisa scroll-scroll medsos, atau bisa belanja di online shop, bisa Shopee, kalian pasti bisa menggunakan LMS. Jadi nantinya anggap saja LMS ini seperti media sosial, tapi isinya adalah ilmu. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan LMS? Kenapa nggak pakai WA Group aja, Bu? Ibu kirim apa namanya tugas terus kami kerjakan. Nah, jawabannya yang pertama melalui LMS ini kalian bebas atur waktu. Kalian yang kerja shift atau jualan dari pagi sampai sore tetap bisa belajar di malam hari. Sistem LMS ini kita buka 24 jam nonstop. Kemudian yang kedua, itu bisa diulang-ulang. Kalau misalnya kalian belum paham nih materi matematika atau bahasa Inggris yang dijadwalkan hari ini, kalian bisa mereplay sampai 100 kali video yang sudah ada di ruang LMS atau kalian bisa membaca kembali modulnya. Tutor nggak akan capek untuk mengulang-ulang. Kemudian yang ketiga adalah latihan skill masa kini. Jadi kalian harus percaya dengan terbiasa pakai sistem seperti ini, kalian sedang melatih diri untuk masuk ke dunia kerja digital atau mengolah bisnis berbasis digital marketing ke depannya. Nah, ini sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah sudah ada yang mencoba LMS? Moderator tolong di open mic-nya agar kawan-kawan bisa menjawab. Apakah sudah Bu, ada yang mencoba LMS? Bu, belum Bu, Udah, Bu. Belum, Bu. Belum. Bu, Belum, Bu. Udah. Semua pada belum ya. belum Bu. Nah, coba semua diam. Yang sudah mencoba, silakan jawab. Ya, sudah coba gitu. Yang belum diam. Yang sudah mencoba, Ibu mau dengar. Saya udah, Bu. Sudah ada yang coba? Sudah, Bu. Sudah ada. Ini Kosliah ya, Kosliah. Sudah mencoba ya? Udah, Bu. Gimana, susah nggak LMS kita? Susah-susah sulit. Susah-susah sulit, bukan gampang-gampang susah ya, susah-susah sulit. Ayo Ibu mau dengar gimana sulitnya, apa yang sulit di LMS? Yang agak sulit tuh yang pas pertama kali loginnya, Bu. Itu kan ada ininya. Tapi pas sudah diloginin di masing akun, alhamdulillah
nggak terlalu sulit kayak gitu. Lancar ya, bisa ya. Ya, bisa. Oke, terima kasih Hmm. Koslia. Ada lagi yang Ya, sudah mencoba aku LMS? pernah masuk, Bu, tapi nggak bisa pas masuk akun tuh. Kalau ke tengok tutornya itu kan langsung masuk aja, Bu. Tapi yang aku tuh susah nian lah, ngapo lah ya. Ngapol ada itu tuh yo. Nanti setelah sesi ibu itu akan dijelaskan dan akan dipandu oleh Kak Rafika ya. Nah, tapi coba nanti tolong Kak Rafika, Kak Ari, Kak Suci, kalau memungkinkan ini moderator juga, tolong dibikinkan tiga atau dibagi Zoom ini jadi tiga kelas. Paket A, paket B, paket C. Jadi ada pendampingan by tutor. Jadi nanti tutor masing-masing paket mendampingi secara langsung. Ya, hari ini harus tuntas. Kalau ada kendala, ada masalah, kita minimal bisa masuk ke ruang LMS. Dan nantinya jangan khawatir, kok ini tiap hari ada aja tugasnya, ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, misalnya nih jadwal hari Senin memang kita buka ya dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, misalnya jadwal hari Senin nanti kalian bisa reimburse di hari Minggu misalnya ya. Nah, itu untuk LMS ini adalah salah satu tolak ukur khususnya yang peserta subsidi tadi. Nah, untuk sistem LMS seperti itu. Jangan khawatir, misalnya, aduh aku udah 4 hari nih nggak ngerjakan LMS, nanti gimana tertinggal. Nah, semua pasti ada solusinya. Silahkan kita fokus dulu ya. Nah, ini kita sekarang berbicara aturan main kita ini ya. Aturan main kita di LMS santai tapi serius. Sistem belajarnya ini memang blended ya atau campuran. Kadang kita ketemu di live Zoom seperti ini untuk ngobrol dengan tutor secara langsung. Sisanya kalian belajar di LMS, pakai HP sendiri atau punya laptop, silakan pakai punya laptop dan juga ada pertemuan tatap muka, tapi tidak intens ya. Mungkin saja bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali untuk tatap mukanya. Tapi tentunya kita akan terus mendampingi peserta didik lewat LMS dan kemudian ada pertemuan by Zoom seperti ini. Nah, adik-adik peserta didik karena fleksibel, musuh terbesarnya adalah apa? Coba kalau kita fleksibel kayak gini. Musuh terbesar kita adalah rasa malas, ya. Jadi, mari kita sepakati beberapa aturan main supaya lulusnya bareng-bareng dan suksesnya bareng-bareng. Kita sepakati ya aturan main kita yang pertama. Harus punya me time buat belajar. Janji pada diri sendiri, luangkan minimal 1 sampai 2 jam sehari. 1 jam aja sebenarnya cukup ya untuk buka LMS. Boleh pagi, habis subuh, atau malam sebelum tidur. Intinya adalah konsisten. Kemudian yang kedua, aturan main yang kedua, jangan ghosting. Kalau ada kesulitan, jangan tiba-tiba hilang tanpa kabar, ya. Jangan tiba-tiba left group. Hubungi tutor atau admin. Kita ini keluarga. Setiap masalah pasti kita akan cari solusi sama-sama. Kemudian yang ketiga, jaga sopan santun. Mentang-mentang belajarnya online, etika tetap nomor satu. Saat chat di grup, diskusi di forum atau di Zoom, tolong pakailah bahasa yang baik. Kita saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang keempat, jujur pada diri sendiri. Waktu kerjakan kuis atau ujian, kerjakan sendiri. Proses itu lebih penting dari sekedar nilai sempurna tapi hasil menyontek. Ya, teman-teman semua, sebelum Ibu tutup obrolan kita yang nantinya akan dilanjutkan oleh Kak Rafika, Ibu ingin berpesan, tentunya perjalanan ke depan mungkin akan ada tantangannya.
Pasti nanti ada momen kalian merasa, aduh capek banget, kerja numpuk, mana tugas sekolah belum beres. Wajar, itu manusiawi sekali. Tapi saat rasa lelah itu, Ibu minta kalian coba tarik nafas panjang-panjang, kemudian ingat lagi wajah-wajah orang yang kalian sayangi. Ingat lagi mimpi-mimpi yang ingin kalian capai. Nah, ingat janji kalian pada diri sendiri hari ini. Saat pertama kali kalian memutuskan untuk bergabung di Pelita Bangsa. Kalian ini semua orang-orang hebat. Kalian sudah berani mengambil langkah untuk memperbaiki kualitas diri kalian. Manfaatkan fasilitas yang sudah yayasan siapkan semaksimal mungkin. Jadikan ilmu yang nanti kalian akan dapat di sini sebagai bekal kalian untuk berkarya, berinovasi, dan mandiri. Mari kita gaspol, semangat, jadikan tahun ajaran 2026-2027 ini sebagai momen membuktikan bahwa dari Pelita Bangsa akan lahir orang-orang sukses yang siap menaklukkan dunia. Komitmen semuanya ya. Komitmen ya, jangan ada yang ghosting ya. Ya, Bu. Oke, ini bagus, famous, Oke, Bu. Rifano, Oke, Bu. Ya, Bu. no ghosting. Bu. Nah, akhir kata semua selamat menjelajahi LMS kita yang baru. Selamat belajar dan mari kita nikmati prosesnya bersama-sama. Kalau ada yang bingung, jangan sungkan untuk langsung bertanya ke tutor-tutor kita. Terima kasih atas semangat dan perhatiannya yang luar biasa pagi ini. Sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas virtual kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih atas sambutan dan arahan dari Ketua Yayasan Pelita Bangsa. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu semangat dalam belajar, tentunya belajar di Pelita Bangsa. Selanjutnya yaitu penjelasan sekaligus nanti akan ada pemaparan bagaimana cara menggunakan LMS. Untuk lebih lanjut mengenai LMS kepada Kak Rafika, disilakan. Mbak, Nggak ada suaranya, Bu. teman-teman, teman-teman, ini adalah layar utama link atau layar pertama waktu kita klik link LMS. Nah, di sini kan ada username, ada password. Nah, di username ini kan nama kalian, misal kalau namanya satu kalimat, misal jurnal. Jurnal itu cukup ditulis jurnal aja. Kita coba contohnya jurnal. Sandinya itu 1 sampai 6 ya, teman-teman semuanya. Kalau misalnya nama kalian itu lebih dari satu kalimat, misal kayak nama saya sendiri, Rafika Dewi Septia. Nah, penulisannya itu dengan seperti ini, Rafika underscore Dewi underscore Septia. Nah, format username-nya seperti ini kalau namanya lebih dari satu kalimat. Para sejauh tutup Ri. Bukan nggak Ri? Nah, jadi teman-teman, namanya itu kalau lebih dari satu kalimat, formatnya seperti ini ya, ada underscore antar kalimat. Sandinya itu semuanya sama, 1 sampai 6. Kita coba ke peserta didik yang namanya jurnal. Kita masuk. Tadi belum bilang. Nah, di sini teman-teman kan ada
Di layar pertama itu kan dashboard, teman-teman kan akan melihat pertama kali itu pengumuman mengenai untuk mengerjakan tugas. Bentar, gimana sih? Teman kan di layar utama ini di dashboard ini kan ada himbauan untuk menyelesaikan tugas LMS. Nah, kita itu kan ada tiga tools atau tiga menu yang di atas itu. Ada dashboard, ada jadwal, ada profil, dan ada menu keluar. Nah, kita pertama itu kan di menu dashboard ini dahulu. Di menu dashboard ini kan ada himbauan, di bawah ini kan ada nilai dan tugas. Jika teman-teman sudah mengerjakan tugas, di sini ada nilai tugasnya. Misalnya teman-teman sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia, nanti ada nilainya di sini. Dan juga mapel kita di paket A, B, C, terutama yang paket C ini ada 42 mapel. Jumlah pertemuannya dari semester ganjil dan genap itu ada 683 pertemuan. Nah, kalau teman-teman sudah membaca materi, maka di sini akan nampak jumlah atau berapa banyak materi yang sudah teman-teman baca. Nah, di bagian nilai rata-rata itu ketika teman-teman sudah mengerjakan kuis, nanti kan ada kuisnya. Itu kan kalau teman sudah mengerjakan 4 kuis dengan nilai 80 tiap kuis, jadi nilai rata-ratanya adalah 80. Di bagian progres pembelajaran itu kan kita ada mata pelajaran PAI, Bahasa Indonesia, Pancasila, Bahasa Inggris, Matematika, PJOK, Sosiologi, Ekonomi, Geografi, Sejarah tingkat lanjut, dan seterusnya. Nah, di sini adalah mata pelajaran paket C. Nah, jumlah pertemuan untuk semester ganjil ini ada 16 pertemuan. Jadi mata pelajaran PA ini ada 16 pertemuan sampai 1 semester ke depan. Begitupun dengan mata pelajaran yang lainnya. Kita ke bawah lagi. Nah, teman-teman, di bagian bawah ini ada jadwal tugas hariannya. Jadi teman-teman langsung saja ke bagian yang paling bawah itu sudah ada jadwal kelas hari ini. Hari ini adalah hari Jumat. Nah, jadi mata pelajaran atau tugas hari ini adalah sejarah tingkat lanjut, sosiologi. Nah, jadi mata pelajaran hari ini adalah 4. Ada 2, tapi dia itu double tiap mapelnya. Coba kita buka mata pelajaran sejarah tingkat lanjutnya. Kita akses. Kita klik modul. Nah, jadi teman-teman ini di sejarah tingkat lanjut ini kan kita ada pertemuan ketiga ya. Hari ini kan kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, itu kan ada judulnya Gurita Jepang Masuk Indonesia dan Bengkulu. Mapel sejarah ini kita ada materinya. Kita baca dulu materi file PPT-nya. Kita klik dengan cara kita download terlebih dahulu. Bisa nggak, Mbak? Berarti yang PDF-nya belum ada. Iya, nampak nggak ininya? Nampak. PPT. Jadi teman-teman klik unduh PPT-nya, kalau nggak ada file PDF-nya, teman-teman baca dan buka. Kayak ini kan teman-teman download tadi, teman-teman baca materinya, teman-teman pahami sampai selesai. Nah, ketika teman-teman sudah membaca materinya, teman-teman lanjut ke kuis. Nah, kita ada kuis nih. Di kuis ini ada percobaan 2 kali. Nah, teman-teman, jika teman-teman pertama kali mencoba untuk mengerjakan kuis itu nilainya di bawah KKM kita kan 70. Kalau nilainya di bawah 70, teman-teman coba sekali lagi untuk mengerjakan agar nilainya di atas KKM. Tetapi kalau misal nilainya masih di bawah KKM sudah 2 kali percobaan, ya nggak bisa lagi kita kerjakan ya. Palingan nanti ada remedialnya.
Ketika teman-teman sudah membaca materinya, sudah mengerjakan kuis, teman-teman tandai selesai. Maka teman-teman akan secara tidak langsung absensi kehadiran. Begitupun dengan mapel yang lainnya. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya nih, teman-teman nggak sempat mengerjakan pertemuan 3 hari ini. Jadi teman-teman nggak sempat nih mengerjakan pertemuan 3, sedangkan sudah berlanjut ke pertemuan 5. Nah, jadi teman-teman itu klik di menu jadwal titik 3 yang sebelah pojok kanan atas. Nah, di jadwal itu kan kita mulai semester ganjil itu dari minggu ke-27. Minggu 27 ini adalah pertemuan pertama, minggu ke-28 itu pertemuan kedua, minggu ke-29 itu pertemuan ketiga. Nah, teman-teman ketinggalan nih minggu ketiga, sedangkan sudah berlanjut sampai minggu kelima. Jadi teman-teman cari minggu ke-29 sampai ke minggu 31. Karena ini adalah minggu kelima. Seperti itu. Jadi teman-teman, ini kan tiap minggu itu kan tiap pertemuan itu kayak kita tadi kan minggu ketiga ini kan ada jadwal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Nah, itu kan semuanya harus dikerjakan. Tapi teman-teman jangan khawatir. Seperti kata Ibu Dahlia tadi, kalau teman-teman belum bisa mengerjakan pada hari yang sama, teman-teman bisa menyelesaikannya pada hari Minggu atau hari Sabtu. Sesempatnya teman-teman, yang penting tugas ini selesai di akhir semester. Udah Mbak. Sejauh ini itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Rafika atas penjelasan dan pemaparannya mengenai LMS. Teman-teman, LMS ini adalah Learning Management System. Jadi di Pelita Bangsa untuk pembelajarannya secara online, teman-teman bisa mengakses LMS ini. Nah, adapun untuk link supaya dia bisa terbuka sudah di ini ya, ada di kolom chat. Teman-teman bisa coba dulu ya buka LMS-nya di kolom chat. Ada link itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nanti akan dijawab oleh Kak Rafika. Ya, bagaimana teman-teman? Passwordnya apa ini, Kak? Kenapa teman-teman masih ada yang bingung? Ini diamnya diam karena sudah paham atau karena bingung? Password, password, Kak. Link ada di ini, ada di kolom chat. Passwordnya gimana, Kak? Passwordnya, Kak. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Ya, alhamdulillah. Kak Ya, Rafika, sudah paham Kak ya teman-teman? Rafika, Paham. Kak Oke, Rafika, Kak terima Suci. kasih Kak Hindun. Rafika, Kak Suci itu ada yang bertanya pasportnya. Masuk ke sesi Oke, Kak Suci, iya. Kak Suci. Kak Hindun sudah paham ya. Kak Dadang, passwordnya ya 123456. Iya, Bu. Kak Nurwarda sudah paham. Nah, izin untuk semua peserta didik, itu kan paspor yang dikasih itu kan paspor standar ya, 1, 2, 3, 4. Oke, supaya dapat pendampingan yang lebih intens lagi, kita ada ini ya teman-teman. Di sana ada breakout rooms. Nanti silahkan join berdasarkan paketnya masing-masing. Ada paket A, paket B, paket C. Nah, di dalam breakout rooms itu akan dibimbing satu persatu untuk yang baik itu yang sudah paham ataupun yang belum. Ada pendampingan. Kak Linha boleh dimunculkan? Anu sih ini. Izin Kak Suci, Kak Suci, Kak Rafika. Linha cek.
Tes, tes. Kak Suci, Kak Rafika, teman-teman tutor. Ada yang mendengar suara saya? Dengar, Bu. Bu. Dengar. Oh, tutor mungkin yang mute gitu ya. Mana break Adik-adik reference-nya? peserta didik semua. Belum, nggak masuk. Adik-adik peserta didik, untuk paspornya itu kan standar ya 1 2 3 4 5 6. Nah, itu di fitur LMS ada ganti paspor. Nah, Kak Suci, Kak Rafika boleh mungkin ditampilkan untuk ganti paspornya. Passwordnya bisa diganti, jadi jangan sampai ada yang peserta yang satunya iseng-iseng buka yang lain. Jadi Ibu anjurkan untuk mengganti password. Nah, untuk Kak Rafika mungkin bisa dibantu Kak Rafika untuk fitur ganti passwordnya. Kak Rafika, Iya, Bu. Iya, Bu. oke, mungkin bisa dibantu untuk fitur ganti password. Fitur ganti password. Baik, Bu. Coba fitur. Oh, wajar orang nggak kedengaran orang ngomongnya. Karena mati semua ya. Mbak, fitur ganti password di mana? Di akun peserta? Di Gimana? profil peserta, di profil peserta, coba di profil peserta, klik profil peserta. Nah, di bawahnya paling bawah itu ada kalau nggak salah ya, mana ya? Oh, coba dicek. Maaf Kak, ini masih belum bisa masuk. Ganti password. Kan, Mbak? Ini kenapa sih? Yang belum bisa masuk bisa di ini ya, diinfokan di kolom chat. Lainnya coba di lainnya. Lainnya nggak ada, Bu. Nggak ada. Iya. Itu ganti password itu dari kita, Bu. Dari admin, Bu. Di Gusti Ramadan. Dari admin yang ganti password ya. Suaranya terlalu kecil Kak, nggak kedengaran, nggak jelas. Iya, Bu. Untuk ganti password itu dari admin, Bu. Bukan dari peserta didiknya. Kenapa sih pesawat passwordnya udah bersama? Kak Suci, Kak Rafika, Kak Ari. Ya, Bu. Mungkin bisa dibantu untuk pasportnya itu adalah NISN mereka masing-masing. Ya, agar jangan sama pasportnya jangan standar karena nggak ada fitur rename pasport, buat password diganti. Jadi mungkin untuk passwordnya tolong dibikin berdasarkan NISN mereka. Nah, ini juga ada yang delist pakai C itu tidak bisa masuk. Banyak yang ini belum bisa masuk ya. Ya. Mm-mm. Untuk yang belum bisa masuk, ini ya bisa teman-teman tuliskan dulu nama lengkap beserta paketnya. Nanti akan kita cek
untuk akun penggunanya. Apakah sudah didaftarkan atau belum ya? Ini yang terkecil aja. Kita ini dicek dulu ya. Ada Titin Rahayu. Coba dicek. Ini lebih dikit. Umi Latifah Azhar. Ini baru ya? Kalau Umi Latifah baru bergabung ya atau gimana? Umi Latifah Azhar. Mbak, kan kita itu masukkan peserta didik yang lama. Kalau yang baru yang daftar itu kan emang belum ada. Kan kode kita kan mungkin kurang. Makanya yang belum ada nanti dibuatkan dulu kan? Ya. Kak Umi Latifah kelas 12 ya? Baru semua ini. Kak Umi Masih- masih ada di room Zoom-nya? Iya, Kak, kelas 12. Kelas 12 PKBM Pelita Bangsa, Kota Iya, Bengkulu. Kak. Oke. Iya, Kota Bengkulu. Ya. Untuk Kak Titin Rahayu, paket C dari PKBM Kota Bengkulu atau Curup? Kak Titin? Dari Kota Bengkulu. Kota Bengkulu ya. Di kolom chat itu sertakan ini. SLPGWN. Ya nggak? Ya, Delis, Delis paket C. Kak Delis, nama lengkapnya siapa Kak Delis? Delisari, Kak. Ditulis ya di kolom chat ya, nama lengkap, paket apa, dan dari PKBM mana. Muhammad Arif Arjuna. Dari PKBM apa Kak Arif? Bengkulu, Kak. Bengkulu kelas 12 ya? Iya. Oke. Ada Kak Afriansyah, paket C dari PKBM Kota Bengkulu. Kak Afriansyah. Kak Afriansyah. Dari Bengkulu Utara, Kak. Oke, kelas 12. Paket C. Ya, kelas 12 Kak. Iya. Oke. Kak Yudhistira, paket C. Dari mana asalnya Kak Yudis? Kak Yudhistira. Belum ada ya. Kak Syarif Hidayatullah. Ya, Bu. Kak Syarif dari PKBM Kota Bengkulu. Dari Tangerang Selatan, Bu. Oh, dari Ciputat berarti ya. Ya, Kelas 10, Kak. ya. Oke. Kelas 10. Kak Syarif, sudah dibuka linknya. Apa benar-benar nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk dari tadi, Bu. Sampai dulu ngomong belnya. Syarifnya pakai S yang kecil ya. Syarif underscore Hidayatullah. S kecil, Bu. Ya. Oke, Passwordnya saya 1 coba deh, sampai Bu. 6. Ya. Kak Kholisya sudah bisa ya. Alhamdulillah. Aglin Sia Maharani. Kak Aglin kelas 12. Jadi jangan Mbak. Curup. Ya. Delisari. Curup paket C. Oke.
Yesi Oktavia. Kak Yesi Oktavia dari PKBM mana asalnya? Bagus, Famous Rifano. Kak Bagus, Ya, Bu. dari mana asal PKBM-nya? Dari Curug, Bu. Curup. Kelas 12 ya? Ya. Oke. Alfian Lutfi. Ini kelas 12 juga, Kak? Ya Kak, kelas 12 juga. Kelas 12 ya? Iya Kak. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Dibacakan lagi ya untuk yang belum punya akun. Kak Yudhistira sudah bisa masuk login? Alhamdulillah ya. Kak Dika belum. Kak Yudhistira. Kalau sudah bisa masuk, tadi kan ada tutorial yang disampaikan oleh Kak Rafika. Nah, untuk yang sudah bisa masuk, teman-teman boleh mengecek pembelajarannya. Dan di sana pun ada tugas juga, boleh dikerjakan ya. Saya udah, Bu. Ya, Jelly Oktaria belum ada ya? Kak Jelly dari mana ya? PKBM-nya? Mohon disertakan ya. Curup kah? Udah dapat paket. Udah dapat paket. Curup, bukan Kak Jelly. Kak Rafika, tolong dicek nama-nama yang belum itu, dicatat. Nanti buat akun baru dia. Aku ulang share dulu. Buat ulang. Oke. Ya. Teman-teman boleh sembari ini lagi ya, disampaikan di grup kelasnya masing-masing untuk yang belum ada akun, terutama ini dari peserta didik yang baru bergabung pada tahun ajaran ini, akunnya akan dibuat ya, dan nanti akan menunggu setelah dibuatkan oleh adminnya. Adapun untuk yang sudah punya akun, teman-teman boleh sembari mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Oke, teman-teman, mohon didengarkan ulang bahwa untuk yang belum punya akun, silahkan nanti dibuat nama, paket, dan asal PKBM di grup kelas masing-masing. Ya, karena ada data baru yang baru masuk, jadi yang baru masuk itu akunnya masih dalam proses untuk dibuat. Oke, sejauh ini kecuali akun yang belum ada, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, itu passwordnya masih sama atau enggak itu, Bu? Passwordnya untuk sekarang masih menggunakan 123456. Tapi Sama nggak bisa semua. masuk, Bu. Itu bagaimana? Namanya siapa? Syarif. Syarif. Syarif Hidayatullah ya. Ya. Oke, sebentar dicek dulu ya Syarif. Oke. Syarif Hidayatullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, berarti kalau belum bisa masuk, artinya itu akunnya belum ada Kak Syarif ya. Belum ada. Ya, ini menjadi catatan dulu. Nanti kita sampaikan ke admin dan akan dibuatkan akunnya. Itu ya untuk Kak Syarif ya. Kak Iya, Bu. Yudhistira, di Punya dashboard Bu. akunnya nggak ada tugasnya, Kak.
Bisa masuk, Bu. Yudhistira, ya. Passwordnya nggak bisa masuk. Jessica tuh juga belum masuk loh, Kak. Ya, sebentar ya kita cek satu-satu. Yang Delis juga belum masuk, Kak. Yang Ya. Afrian juga belum masuk. Oh. Kak Yudhistira sudah ada ya akunnya. Ini gimana Bu kalau ini Bu? Saya nggak paham Bu. Sebentar ya. Eh, nggak usah. Nggak usah lah, Mas. Tutor pakai nggak ada. Kenapa? Oke. Oh, mau ini kan ini. Kak Yudhistira, Kak Yudhistira sudah punya akun, tapi belum ada tugas ya atau pembelajaran di akunnya. Nah, untuk Kak Yudhistira itu kemungkinan masuk room kelasnya. Ya, boleh dibantu Kak Yudhistira kelas berapa dan dari PKBM mana? Kalau yang apa, Bu? Yudhistira. Saya kelas 10. Mohon maaf, kelas mana Kak Yudhistira? Kelas C Kak, saya. Oke, karena suaranya kurang jelas, boleh diketik ya. Kak Yudhistira, asal PKBM dari mana dan kelas berapa ya? Kak Destra, kalau akun saya sudah ada tugasnya juga atau belum? Nah, untuk Kak Destra coba di ini ya, coba di linknya. Itu yang Nah, itu linknya ya. masuk ke Kalau tadi, 10 tadi. paket C. Ya, dari PKBM mana Kak Yudhistira? Tangerang Selatan tadi ya? Dari mana? Nggak bisa masuk, Tangerang Selatan, oke. Bu. Oke, nanti akan dicek ya. Atau sama apa? Dicek. Rama dan Yati. Kak Rama berarti sudah punya akun ya, tapi belum ada tugas. Dan Yati. Teman-teman kalau menyebutkan ini ya, kalau menuliskan kendala mohon dituliskan juga asal PKBM dan kelasnya. Soalnya kayak Kak Rama Daniati, saya juga nggak ada tugasnya. Nah, supaya kita bisa cek Kak Rama dari PKBM mana dan kelas berapa. Ya, paket Yang C Bu, ada kelasnya ya, kelas 10, 11, dan 12. Boleh dibantu kelasnya kelas berapa? Bu, mau nanya Bu, ini saya paket A masuk sini Bu. Masuk, ada suaranya, boleh disebutkan dulu nama. Nama Jeffriyanto Silaban dari Mm-mm. PKB Bengkulu. Oke. Baca. Terus Nggak ada ini pula nyebut. Ada kartu Jeffrey ya? keluarga deh. Iya. Hari ini ada tugasnya nggak Bu? Oh, Kak Jeffrey mohon menyimak dari awal ya. Kita sudah menjelaskan penggunaan LMS atau Learning Management System pembelajaran online. Iya. Kak Rafika, Kak Suci, Kak Ari, kayaknya yang belum masuk di dalam kelas itu belum apa namanya, yang belum ada pembelajaran itu belum dimasukkan ke dalam kelas ya mungkin ya. Iya betul Bu. Heeh. Apakah memungkinkan untuk bikin dibagi dalam 3 room ini agar apa namanya bisa langsung didampingi oleh tutor masing-masing. Untuk paket A nanti saya yang bantu karena Kak Nabil lagi di jalan. Ini saya bisa bantu. Bisa nggak kira-kira dibikin 3 room? Ya, bisa. Opera moderator, siapa moderatornya bisa nggak dibagikan, dibikin 3 room? Room paket A, paket B, paket C, bisa nggak? Oke.
Room paket C dibikin dua ya, dibagi dua. Jadi setengahnya Rafika, setengahnya Suci. Kemudian yang paket A bisa langsung ke saya. Ini kita tunggu ya agar ini apa namanya fix. Udah ada ini kan sekitar 40-an. Nah, untuk tahap satu ini 40 orang ini harus bisa benar-benar bisa masuk ke ruang kelas. Nah, nantinya kita bagi dua yang pakai C ya. Ada yang di roomnya Kak Rafika, ada yang di roomnya Kak Suci. Kemudian yang paket A nanti dengan Ibu sendiri. Nah, paket B dengan Kak Ari. Jelaskan. Oke, ini ada paket A. Ini yang masuk ke paket A silahkan ini join langsung ke paket A ya. Yang Oke, paket A, Bu. ya selain paket A jangan masuk. Nanti kalian malah nyasar ke grup ke yang apa namanya ke room Cek yang nih, tunggu aja dijelaskan. Gak usah diladenin dulu. Iya. Mana ya? Paket A masih tetap di Zoom ini kan, Bu? Kamu coba paket A masuk ke Nah, makanya remote. Saya masih belum masuk, Kak. Ini yang Delis masih belum bisa masuk, Kak. Ya udah masuk, ada. Bu, kok punya saya nggak bisa ya masuk nih. Jadwalnya. Jadwalnya kosong, Kak. Nama saya Repan.
Waduh.